Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Asesmen dan Intervensi Komunitas yang beranggotakan antara lain Ahmad Nur Fuadi, Novera Marsdarini, dan Muhammad Dimas Cahya. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas yang berjudul Stigma Negatif Janda pada Komunitas Single Parents Indonesia atau SPINA di Yogyakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi asesmen komunitas. Jadi, asesmen komunitas itu adalah suatu studi evaluatif yang menggunakan data objektif untuk menilai kondisi sosial terkini dari sebuah komunitas atau area sasaran tertentu. Nah, di sini komunitas yang akan kami beri asesmen adalah Komunitas Single Parents Indonesia atau yang biasa dikenal dengan SPINA yang terletak di Yogyakarta. Selanjutnya, proses asesmen terhadap komunitas yang kami lakukan adalah yang pertama, menentukan permasalahan dari komunitas. Di sini, komunitas yang kami angkat adalah Komunitas Single Parents Indonesia atau yang biasa disebut dengan SPINA. Lalu, proses yang kedua adalah merancang pengumpulan data. Di sini, kami merancang bagaimana data itu akan diambil, apakah melalui wawancara atau observasi, atau wawancara dan observasi, atau juga bisa menyebar angket, dan lain sebagainya. Lalu, proses yang ketiga adalah mengumpulkan data. Di sini, kami melakukan asesmen dengan cara melakukan wawancara terhadap salah satu anggota yang tergabung di dalam komunitas Single Parents Indonesia, atau yang disebut dengan SPINA. Lalu, proses yang keempat itu mengidentifikasi dengan menggunakan analisis SWOT. Jadi di sini berdasarkan permasalahan dan data yang telah kami dapat, kami mengidentifikasi menggunakan analisis SWOT agar kami dapat menelaah dan mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada. Yang selanjutnya adalah menentukan permasalahan. Ketika mendengar kata janda, sebagian orang mungkin akan langsung melayangkan sejumlah persepsi yang negatif. Bahkan seringkali kata janda dikaitkan dengan istilah perempuan penggoda, yang mana tidak ada kaitannya sama sekali. Padahal, jika mengacu pada KBBI, kata janda sendiri berarti status perempuan yang sudah tidak memiliki pendamping setelah menikah. Menurut Fadilah pada tahun 2016, kemungkinan diguncingkan, diperlakukan tidak adil, dianggap remeh, bahkan dituduh macam-macam adalah bagian yang ditanggung perempuan bercerai. Tentu hal tersebut merupakan hal yang tidak benar dan merupakan bagian dari stigma yang dilayangkan kepada para penyandang status janda. Seiring perkembangan zaman dan pendidikan, seharusnya stigma negatif pada janda berkurang. Namun, masyarakat secara tidak sadar masih mengikuti pendapat dan pandangan negatif tentang status janda tanpa merasa perlu untuk mengklarifikasinya terlebih dahulu. Kemudian, yang selanjutnya ialah merancang pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan kelompok kami sendiri adalah dengan metode wawancara dengan salah satu narasumber dari anggota SPINA dan kemudian melakukan studi dokumen terkait permasalahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dari hasil wawancara tadi diperoleh adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap janda. Salah satu pernyataan dari narasumber atau subjek mengungkapkan bahwa di lingkungan tempat subjek atau narasumber ini tinggal, ketika awal-awal menyandang status, narasumber kan bekerja sebagai freelance hingga larut malam. Nah, orang-orang di sekitarnya ini menganggap narasumber kerja larut sampai malam ini melakukan aneh-aneh. Mereka tidak memahami bahwa
narasumber bekerja hingga larut malam, tidak lain karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, nanti berikutnya kita masuk ke tahapan analisis SWOT dari permasalahan stigma negatif gender pada komunitas single parent Indonesia atau SPINA di Yogyakarta. Ada 4 komponen. Yang pertama ada strengths, yaitu kekuatan, ada weakness, ada opportunities, dan ada threats atau ancaman. Untuk yang komponen pertama strengths, sisi dari seorang janda ini sebenarnya memiliki kekuatan, antara lain memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, mampu menjalankan 2 peran sekaligus, yakni peran sebagai seorang ayah dan juga peran dari ibu itu sendiri. Dan yang ketiga, memiliki keberanian. Untuk komponen weakness atau kelemahan, yang pertama ada merasa kesepian, terlalu banyak beban pikiran. Yang ketiga, menitik beratkan permasalahan hidup sendirian karena ditinggal oleh seorang sosok atau figur suami ataupun ayah dari anak-anaknya. Jadi menumpuk baik itu tanggung jawabnya ataupun perannya. Yang keempat, rentan akan stres karena menitik beratkan permasalahan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, sering muncul masalah, terutama masalah finansial. Ini bisa terjadi kalau seorang janda yang sebelumnya itu menitik beratkan nafkah itu kepada suami dan tidak pernah mencari penghasilan tambahan sendiri, yang itu akan menyebabkan ketergantungan, yang mana kalau ditinggal oleh seorang suami maka bisa jadi ekonominya akan melemah. Yang berikutnya, komponen opportunities atau peluang. Peran orang-orang terdekat dan teman-teman sesama komunitas untuk membantu individu bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Jadi ada peran dari orang-orang terdekat dan teman-teman sesama komunitas yang itu bisa mendukung individu tersebut untuk bangkit. Yang kedua, membantu individu untuk lebih memaknai kehidupan. Dan yang ketiga, peluang untuk menjadi lebih mandiri dan independen. Ada sebuah harapan di mana kalau bisa melewati fase ini, fase krisis tersebut di awal, maka akan menjadikan janda tersebut lebih mandiri dan independen. Yang berikutnya, komponen threats atau ancaman. Yang pertama, menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar karena stigma yang negatif, baik itu dianggap bisa menjadi seorang penggoda bagi kaum laki-laki atau yang lainnya. Yang kedua, rawan direndahkan bahkan mengalami pelecehan. Yang ketiga, perekonomian dapat terancam jika tidak survive. Baik, untuk yang berikutnya kita masuk dari strategi berdasarkan analisis yang tadi. Yang pertama, strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Poin yang pertama, ketika dirasa sudah dapat bangkit dari keterpurukan, individu dapat mulai menata kehidupannya kembali dengan baik, tentu dengan dukungan orang-orang terdekat dan teman-teman sesama komunitas. Yang kedua, terbiasa mengemban tanggung jawab sendiri sehingga menjadi lebih mandiri. Berikutnya, strategi menekan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang pertama, sharing dan saling menguatkan dengan orang-orang terdekat dan teman-teman sesama komunitas. Yang kedua, belajar dari komunitas untuk memulai UMKM atau mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki agar turut membantu perekonomian. Yang berikutnya, strategi menggunakan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman. Membuktikan kepada masyarakat bahwa stigma negatif yang telah dilekatkan kepada janda tidaklah benar dengan menunjukkan keberanian dan kemandiriannya melalui UMKM atau keahlian dan potensi yang dimiliki, yang tentunya dibantu dari komunitas dan dari tanggung jawabnya yang besar dalam mendidik anak. Dengan mengingat tanggung jawab yang besar terhadap mendidik anak, lalu menjadikan keberanian dan kemandiriannya
maka stigma negatif yang dilekatkan itu bisa jadi akan berkurang. Yang berikutnya, strategi mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman. Untuk poin yang pertama, mengutamakan kebutuhan anak agar tercipta kesibukan yang akan mengatasi rasa kesepian dan terhindar dari lemahnya perekonomian keluarga. Yang kedua, untuk menghindari pembicaraan masyarakat tentang stigma negatif janda, maka utamakan komunikasi dengan orang tua, saudara, ataupun teman yang dipercaya saja. Selain itu, komunikasi dengan orang terdekat juga bisa meringankan beban agar tidak timbul stres. Mungkin itu saja dari kami. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.